oleh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenannya, rahmatnya, kasih sayangnya, rezekinya, kesehatannya, dan terutama hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya ini yang penuh dengan malaikat-malaikat Allah dan berkumpul untuk bersama-sama bermuajahah, bersilaturahmi, tolabul ilmi, sebuah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi amal ibadah yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Juga selawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang sempurna, manusia yang kita cintai, manusia yang kita rindukan, manusia yang sangat menjadi contoh untuk kita, menjadi contoh atas segala kehidupan kita, yang membawa risalah Allah dari langit dan dibagikan kepada kita semua sebagai jalan keselamatan kita menuju surganya Allah. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita lahir kelak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ibu-ibu penggerak pengajian As-Sakinah dan seluruh jamaah mujahidah penjaga hukum-hukum Allah untuk selalu tegak di muka bumi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya apa kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selalu menyanjung Allah atas segala kebaikan-kebaikannya. Tapi kira-kira ibu yang hadir ini ada yang galau enggak? Atau pernah galau enggak? Pernah ya? Berapa kali? 3 kali? 3 kali sehari ya? 3 kali sehari ya. Memang kita hidup selagi kita bernama manusia selalu akan dihujani dengan masalah-masalah. Apalagi seumur-umur kita ini yang sudah hampir finish ini, saya lihat tidak ada yang muda. Itu semua jadi masalah. Waktu kita masih muda punya anak-anak kecil, masalah kita adalah bagaimana menemani anak-anak belajar, mengusahakan biayanya, bagaimana anak-anak itu bisa bersaing di sekolahnya. Tetapi itu masih anak-anak kita, masih kita atur, masih kita berkuasa atas diri mereka. Ayo ikut mama, kalau enggak dikasih, masih berkuasa kita. Tetapi pada saat ini anak-anak sudah besar-besar, sudah memiliki pasangan hidupnya, bahkan sudah memiliki tanggung jawabnya anak-anaknya. Sudah sangat berbeda lagi masalahnya buat kita. Anak nggak nengok kita, masalah. Anak makan durian kita nggak dibagi, sedih. Anak menceritakan ini lagi jalan-jalan, kita nggak diajak, nelongso. Dulu kita nggak bakalan mau jalan-jalan kalau anak nggak ikut. Sekarang anak-anak udah nyampe di lokasi baru ngabarin kita. Ini lagi di mana? Tawamangu, betul. Aduh, rasanya gitu. Coba kita tuh diajak. Sekalinya kita diajak, ibu-ibu, kita yang nyiapin segala-galanya. Bekalnya, minumnya, nasinya. Kapan senengnya? Nelongso lagi, masalah lagi. Terus tiap hari masuk masalah. Salah ngomong dikit anak-anak, rasanya sakit gitu. Jadi zaman seumur-umur kita semua jadi masalah. Tetangga beli mobil, masalah juga buat kita. Taruhlah bukan soal iri, wah jadinya parkir ke depan rumah kita. Jadi apapun masuk menjadi masalah. Inilah yang harus kita waspadai. Karena di umur kita ini setan akan mengganggu dari segala arah. Dari kuping kiri, kuping kanan, kepala, semua dari sekeliling kita, sehingga kita adanya cuma sedih
kesepian. Terus apa ya, kayak saya tuh sering banget dapat pengaduan, Bunda Nofri, ini loh menantu saya udah setahun belum pernah mau menginjakan kakinya ke rumah saya. Padahal dia dulu nikah dengan anak saya, dia sarjana aja belum. Sekarang dia udah hebat, udah jadi sombong. Sedih itu, sedih banget. Saya itu, aduh tiap malam nangis. Kenapa anak saya itu gak pernah nengok saya. Saya mau minta aja, tolong ibu beliin ini, beliin pulsa. Sampai sekarang belum dikirim. Jadi intinya kalau kita mau ikutin hawa nafsu kita, perasaan kita sebagai ibu, banyak sekali kita mengeluhnya. Nih yang disebutkan manusia sering berkeluh kesah, dan dipastikan kalau selagi ibu masih memikirkan kebahagiaan kita itu bergantung kepada orang lain, baik itu kepada anak, baik itu kepada cucu, lagi lucu-lucunya pindah dibawa pergi. Waduh, aku tuh kebayang-bayang aja putu mungkin mampiri aku saiki ora, gitu kan. Itu kalau kita mau diturutin itu, kita nggak akan pernah bahagia. Kebahagiaan kita kalau kita gantungkan kepada anak, kepada cucu, kepada tetangga, kepada suami, pada siapapun, kita akan adanya lebih dari sakit hati. Gitu. Bahkan ngelihat orang yang anaknya baik, santun, tiap hari nengokin orang tua, kita yang sakit hati, kita yang keluar air mata. Anakku kok orang ya gitu. Ini yang kita waspadai, sekali-kali jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, walaupun event itu anak kita sendiri. Tetapi kebahagiaan kita ciptakan sendiri. Aku bahagia, kenapa? Karena aku masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, sehingga bisa menambah amal ibadah dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Tidak ada rezeki yang lebih mahal daripada ini. Kita masih bisa mohon ampun, masih dikasih kesempatan loh. Coba kita belum minta ampun, masih dalam keadaan nangis, mikirin anak kita yang gak datang-datang, tahu-tahu Allah mencabut nyawa kita. Belum sempat minta ampun, belum sempat menambah amal ibadah, belum sempat bersyukur atas segala nikmat yang sesungguhnya lebih banyak daripada masalah kita. Ya enggak? Nikmat kita tuh lebih banyak yang diberikan Allah daripada ujian-ujiannya. Itu yang kita lupa. Gitu. Toh kita masih bisa pengajian datang ke sini. Seandainya kita dititipin cucu, kan ya nggak bisa ke sini, gitu kan? Jadi segala hal harus kita cari untuk kita syukuri, karena sesungguhnya nikmat Allah itu yang lebih banyak dibanding daripada ujian-ujiannya. Sesungguhnya ibu-ibu, masalah yang diberikan kepada kita penyebabnya satu. Ini yang perlu kita tahu. Masalah yang bertubi-tubi, sering kita bertubi-tubi masalahku ini. Baru ketipu, motor hilang, anakku minta ini itu, suami PHK, itu udah berasa bertubi-tubi itu. Masalah itu cuma satu penyebabnya, yaitu apa? Salah. Masalah itu karena ada salah kita, sehingga ujian datang adalah karena salah kita, karena dosa kita, dipanggil oleh dosa-dosa kita. Makanya kata Allah, seandainya aku mencintai hambaku, aku beri dia ujian. Loh, kok begitu? Iya, karena ujian-ujian itu untuk menghapus salah-salah kita tadi. Siapa sih yang mau mengaku kita gak punya salah, gak punya dosa? Gak mungkin kan? Jadi cobaan-cobaan itu apapun bentuknya, semakin banyak itu ujian, semakin cinta sama Allah. Allah semakin cinta kepada kita, karena apa? Allah pengen ketika kita menghadap kepada Allah sudah bersih dari dosa-dosa. Jadi jangan suka bilang ini, dia itu banyak sekali ujian, soalnya dosanya banyak. Soalnya kita nggak ada dosa sehingga nggak dikasih
ujian. Salah. Justru kita langsung, ya Allah, enak banget hidupku, jangan biarkan ini karena Engkau tidak mau menghapus dosaku, tapi karena benar-benar Engkau telah ampuni aku. Gitu. Jadi tidak ada satu kesalahan pun tanpa terbalaskan. Untuk Allah ampuni, itu Allah harus menghukumnya dulu gitu. Misalnya tahu-tahu kita keluar dari sini kena batu gitu, barangkali tadi ayam kita lari ke rumah orang lain, terus dia buang kotoran di situ, atau kucing kita. Jangan salah Bu, piaraan kita mengotori rumah orang, ya, biarpun orang itu nggak tahu ini kucing siapa, ini ayam siapa, terus pasti dibalas oleh Allah gitu. Jangan salah gitu. Kita enak-enak aja punya piaraan, dia ngotorin punya orang, kan nggak suka banget ya Bu bersihin kotoran kucing. Siapa kucing, mana kucing mah dicari-cari juga kamu ya yang buang air ya, nggak ngaku ya. Jadi tapi jangan salah, kita pemiliknya pasti dibalas oleh Allah. Jadi hal-hal yang tidak mengenakan orang lain pasti dibalas sama Allah gitu. Itu kalau Allah mau menghapus dosa kita. Jadi harus ada pengampunan, itu harus dipanggil oleh kesalahan-kesalahan kita. Maka orang-orang salafus soleh itu, orang-orang soleh itu, kalau dia digigit nyamuk aja, dia langsung beristighfar. Langsung dia sholat, ya Allah ampuni aku. Sampai nyamuk mau gigit aku, kalau bukan karena aku memiliki dosa, mungkin aku menyakiti orang, mungkin aku mengambil hak orang, mungkin ada orang yang harus aku bantu tapi aku diam aja, itu sehingga aku digigit nyamuk. Sampai kayak gitu. Salafus soleh itu kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan datang kepada dia, dia tambahin lagi mohon ampunan dan istighfarnya tadi gitu. Kita udah sampai ke sana belum gitu. Ketika kita ditipu orang, wah langsung cari kambing hitamnya, kamu sih gitu. Berantem suami sama istri gitu. Kalau kita sampai ada sesuatu, langsung kita cari penyebabnya, gara-gara kamu sih. Padahal apa? Seharusnya ketika kita mendapatkan suatu ujian yang tidak mengenakan, hal yang pertama yang kita lakukan adalah istighfar. Karena itu pasti dipanggil oleh dosa kita sendiri. Jadi kita ibu-ibu ya, semakin kita mengharapkan kebahagiaan diberikan dari orang lain, kita akan semakin menderita. Punya sahabat, padahal aku tuh tiap hari nganter makanan sama dia. Karena kita mengharapkan apa? Mengharapkan balasan dari dia. Dia nggak ngasih makanan, malah ngasih tetangga yang lain. Sakit hatinya kayak apa Bu? Padahal setiap hari kita yang nganter makanan sama dia. Giliran dia punya makanan, dikasih ke orang lain. Giliran dia bawa oleh-oleh, orang lain itu sakit banget Bu. Itu. Jadi selagi kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain, yang kita dapatkan adalah rasa sakit yang bertubi-tubi. Nah, disinilah kesalahan-kesalahan hidup kita harus kita benahi, mumpung masih ada waktu. Kalau kita memikirkan kita udah membesarkan anak dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu bahasa orang tua itu buat anaknya seperti itu. Kalau seorang ibu biasanya melahirkan kamu itu sangat sakit, bapak berkeringat darah mencari uang, wah itu bahasanya gitu. Itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Kita memelihara anak kita, mengurusnya dengan baik, menyekolahkannya dengan baik. Apa yang kita mau makan enggak jadi kita kasihin kepada anak, itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Urusan kita dengan Allah. Jangan pernah memikirkan bahwa kita pengen dibalas oleh anak, gitu. Saya lupa pernah cerita nggak di sini. Ini pelajaran yang paling baik sekali dari nenek kita yang bernama Hana di dalam surat Al-Imran. Hana itu
adalah neneknya Nabi Isa atau ibunya Siti Maryam, ya. Hana itu 70 tahun dia berdoa pengen punya anak. Tuh. Ya. Hana itu berdoa ya pengen punya anak, udah 70 tahun dia, sampai dia akhirnya hamil di umur 90 tahun. Nah, jadi ini juga pesan bagi semua orang bahwa sebenarnya mandul itu nggak ada. Mandul itu bahasa manusia itu. Kalau Allah mau berkehendak umur 90 tahun dia bisa punya anak. Tinggal berdoa aja terus. Kalau dia nggak punya di dunia ya mungkin di akhirat nanti gitu. Tetapi intinya kita belajar Hana 90 tahun bisa punya anak. Siti Sarah berapa umurnya itu? Bisa punya anak gitu. Nah, Hana itu 70 tahun dia berdoa. Apa yang dia doakan? Ini nazartu anni gitu kan? Ya Allah, aku bernazar kepadamu. Kalau aku punya anak. Nah, ini indahnya nenek kita Hana yang perlu kita pelajari, yang perlu kita teladani. Ya Allah, aku bernazar kepadamu. Seandainya aku punya anak, akan aku serahkan untuk menjadi penjaga rumahmu gitu. Seandainya aku punya anak, akan aku ajarkan untuk hanya beriman kepadamu. Kalau aku punya anak, tidak akan aku jadikan kepentingan pribadiku. Ada omongan dia, ya Allah tolong berikan aku anak, sehingga nanti ketika tua ada yang menjagaku. Ada doa seperti itu. Ya Allah beri aku punya anak supaya ketika tua ada yang ngasih makan aku saat aku udah gak bisa bekerja. Ada doa itu? Enggak. Semua yang dia minta untuk Allah semua. Akhirnya ternyata yang lahir perempuan Siti Maryam dan dijadikanlah penjaga Baitul Maqdis, dan keturunannya adalah orang-orang hebat. Di antaranya yang menjadi Rasul yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Hana seperti itu? Minta-minta selama 70 tahun tidak untuk kepentingan dia sendiri. Karena dia tahu kalau hanya untuk kepentingan dunia kita mengandalkan kepada anak, adanya cuma sakit hati. Coba nih, mungkin di sini enggak ya, udah bahagia semua wajahnya ya. Ada seorang ibu yang kehidupannya sehari-hari makan minumnya nunggu kiriman dari anak. Ada yang bilang, seneng ya kamu dikasih sama anakmu tiap bulan. Wah, aku mau masih cari sendiri. Tanya di hati ibu, seneng gak bu? Bisa-bisa ibu itu sedih. Karena apa? Nah, bulan ini kok belum dikirim. Saya toh bu, anakku juga butuh. Digituin gimana? Sakit gak? Sakit. Nunggu-nunggu aja gitu. Ibu saya dulu pernah mengeluh seperti itu. Dia cerita gitu ke kakaknya, kakak enak ya udah dikasih sama anak. Apa kata kakaknya ke ibu saya? Kamu yang enak, rezekimu langsung ke tanganmu, nggak lewat siapa-siapa gitu, langsung ke tanganmu. Jadi kita ini yang masih berdikari, masih mencari rezeki sendiri, itu semangat. Semangat berapapun dapatnya itu kebahagiaan buat kita, masih tidak bergantung kepada orang lain. Jadi apa yang diinginkan Hana dari anaknya kalau begitu? Sampai 70 tahun dia berdoa terus menerus supaya punya anak. Nah, anak itu gunanya adalah untuk kita memetik baktinya setelah kita tidak ada. Kalau ketika kita ada, silakanlah urus aja rumah tanggamu, urus aja anakmu, urus aja suamimu. Gitu, seorang ibu yang bijaksana seperti itu, gak usah dirusui. Syukur dia bisa mencari makan sendiri. Kalau kita masih mampu, kasih aja ke anak atau untuk anak kita. Gitu. Gak usah, aku masih ngasih ke anakku, alhamdulillah. Ngasih
sedekah yang terbaik adalah untuk keluarga kan. Pahalanya berlipat-lipat dibanding kita kasih ke orang lain gitu. Nah, anak itu untuk kita memetik bakti saat kita sudah tidak ada. Sama-sama meninggalnya hari ini, jam sama, kuburannya berdampingan. Itu di dalam pada ngobrol itu. Kamu kok enak dapat transferan terus gitu. Sampai kuburan itu terang. Banyak makanannya. Tempatnya enak, lega. Kok bisa? Iya, anakku selalu mengirim doa buat aku. Anakku selalu bersedekah atas nama aku. Anakku selalu beribadah diberikannya kepadaku. Dia memohon ampun buat aku. Nah, surganya kuburan itu berbeda-beda, Bu. Tergantung transferan dari atas bumi. Karena kita tidak pernah yakin bahwa amalan kita sendiri bisa mengantar kita ke surga. Nggak yakin, Bu. Yakin ya, Bu? Oh, saya rajin sholat tahajudnya, saya rajin sholat sunat-sunatnya, puasa Senin Kemis, sedekah dan sebagainya. Yakin nggak diterima sama Allah? Yakin nggak tahajud kita ini diterima sama Allah? Wong khusyuk aja belum tentu. Yang diingat apa? Kadang-kadang kita sholat itu satu proposal jadi. Habis ini saya mau ke sini, habis ini, habis itu saya mau dagang ke sini. Itu pas selesai sholat, jadi itu satu proposal. Itu yang mau kita banggakan. Ya Allah, amalanku nih, puasaku nih, sholatku nih. Terus kata Allah, ditiup sama Allah seperti meniup kapas. Ini hadis, meniup kapas. Gak ada apa-apanya. Jadi belum tentu kita yakin dengan amal ibadah kita sendiri. Tetapi kata Allah, seseorang bisa masuk surga walaupun sudah divonis masuk neraka karena istighfarnya anak-anaknya, karena permohonan ampunnya anak-anaknya. Itu gunanya kita anak, untuk bisa mengalirkan pahala saat kita sudah tidak lagi bisa beribadah. Jadi ibu-ibu yang masih punya anak cuek-cuek nih, Bu. Jadi kalau kita punya anak kan macam-macam. Yang satu perhatian banget, yang satu sayang banget, yang satu pelit banget, yang satu acuh banget. Itu macam-macam. Ya. Macam-macam anak itu. Tapi saya bilang sama anak saya, ada anak saya juga yang namanya anak laki-laki ya, lagi senang-senangnya cari uang. Nggak mikir gitu, mesti kalau yang perempuan kan ini mah kerudung, ini mah. Kalau yang laki-laki nggak pernah sama sekali. Nah, yang perempuan tuh udah protes, mah itu terlalu banget sih, nggak pernah ngasih gini-gini. Saya bilang, lihat, itu kita harus bisa menghibur diri kita, mengambil yang positif thinking. Lihat, nanti kalau mama sudah nggak ada, dialah yang paling mendoakan mama. Kok bisa gitu sih, mah? Iya, karena dia menyesal. Jadi anak kita yang nakal barangkali dia yang paling mendoakan kita. Gitu. Enak kan? Jadi, wah, saya tuh beling banget. Wah, sudah ngomongin. Nanti paling menyesal dia sehingga dia yang paling mendoakan kita. Itulah fungsi anak. Kita berhusnuzon aja. Kebutuhan kita terhadap anak kita adalah setelah kita meninggal. Tapi kok ada tetangga anaknya itu baik, ngurusin orang tua, seneng pokoknya orang tua. Itu bonus buat dia. Nggak usah iri, rezeki orang kan beda-beda. Gitu. Rezeki kita mungkin bukan di situ. Tetapi percayalah, semakin anak itu cuek di dunia, nanti di akhirat dia paling menyesal. Sehingga yang paling sering mengalirkan doa. Ibu tahu nggak? Ada pesantren lansia namanya di Kalibawang itu, ya, Ustadz Anan itu. Ustadz Ugahiro ya, Ustadz Anan itu seorang rocker. Dia tuh sampai bilang begini, mana dosa yang belum pernah aku lakukan. Gak usah saya sebutin ya, tak gibah lagi. Tapi walaupun dia yang cerita itu, mana dosa yang belum pernah saya lakukan. Tapi ketika ibunya meninggal dunia, ya, orang udah bilang, wah anak durhaka, anak kurang ajar. Kalau melihat dia mungkin semua, alhamdulillah anakku nggak kayak gitu kan gitu.
Ketika ibunya meninggal dia menyesal semenyesal-menyesalnya, ya. Dia menyesal, kemudian apa? Rasa sesalnya itu untuk bisa dia berbakti kepada orang tuanya, dia mendirikan pesantren lansia. Ibu-ibu yang pernah ikut pesantren di sana, betapa kita diperajake, gitu. Berapa kita dihormati, makanannya enak-enak, tidurnya diperhatikan, kesehatan kita diperhatikan. Itu karena dia menyesal, dia belum bisa berbakti kepada ibunya, maka dia ingin lewat ibu-ibu yang ada ini dia berbakti. Jadi jangan salah, barangkali anak kita yang paling nakal tadi nantilah yang akan menjadi mengalirkan pahala buat kita. Bukan berarti kita minta anak kita nakal, bukan berarti minta anak kita cuek, cuma apapun. Kalau saya status saya, terimalah yang sedikit dari anak. Bisanya dia cuma datang sebulan sekali, alhamdulillah, anakku makasih banget. Terima, bukan kamu dari kemarin gak pernah datang, ibu sakit segala macam, nggak usah gitu. Terima, dia biasanya nengok kita sudah sembuh, ya itu alhamdulillah kita syukuri. Dia bisanya ngasih setahun sekali lebaran, itu pun suruh milih, mama mau kerudung apa baju, gitu kan. Setahun sekali suruh milih, ya alhamdulillah, kerudung juga mama mau, baju juga mau, apapun mama senang. Jadi kesyukuran, kebahagiaan itu harus kita ciptakan sendiri. Jangan ikuti khutuwati syaitan, hawa nafsu syaitan. Kamu tuh maunya anakmu itu kurang ajar banget, padahal dia baru dapat THR sekian, kamu cuma dapat 3. Jangan diikutin itu. Kenapa kita nggak boleh memperturutkan marah kita kepada anak? Karena sepatah kata apapun dari kita akan didengar oleh Allah dan dikabulkan. Ngeri. Sampai saya bilang gini, ada kalau baca tulisan saya, seandainya ya ibunya maling kundang itu mengutuk anaknya menjadi hafiz Quran, dia nggak akan jadi batu, gitu loh. Nggak ada cerita maling kundang jadi batu, dia jadi hafiz Quran. Nah, jadi karena itu amarah kita sama anak harus kita redam. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena seseorang yang diberi amanah memiliki anak sekaligus kelengkapannya. Apa kelengkapannya? Hati yang besar. Jadi seorang ibu yang diamanahi anak pasti diberi kesanggupan memiliki hati yang jembar. Buktinya apa? Siapa sih yang bisa bergadang dari malam sampai pagi kalau anaknya sakit? Ibunya, bapaknya. Suami aja belum tentu kok bisa ngurusin kita kalau kita sakit, sampai kompres, sampai malam nggak tidur, besoknya nggak tidur lagi. Siapa sih yang bisa mengorbankan kebahagiaannya? Mau makan nggak jadi, ini mama nggak doyan, itu mama udah jadi pasaran, mama udah kenyang, itu mama tuh nggak boleh sama dokter, padahal pengen gitu. Itu cuma orang tua. Karena itu kesanggupan ini berarti kita juga sanggup ketika melihat apa yang kurang dari anak, apa yang mengecewakan dari anak, menjadi kita tetap bahagia, tetap sayang, tetap mendoakan. Apapun yang terjadi, tetap mendoakan. Kalau anak gampang meninggalkan kita, pergi dia dari rumah, nggak ngabar-ngabarin. Dia nggak tahu kalau setiap malam kita nangis mikirin dia, ya kan? Segitunya kita udah dibikin nangis, dibikin sakit. Apa yang kita ucapkan di atas sajadah? Apa? Ya Allah, kutuklah dia, siksalah dia. Ada yang itu? Adanya coba, ya Allah, lindungilah dimanapun dia berada. Sehatkanlah badannya, banyakkanlah rezekinya, kuatkan iman dan takwanya, berilah dia hidayah, sayangilah dia. Itu yang keluar. Itu. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Karena apa? Sudah dikasih kelengkapan dari Allah. Hati yang jembar itu milik orang tua. Dan kita berbahagialah, kita adalah orang tua yang menerima pemberian Allah itu.
Biarkan anak, anak mungkin dia ngurusin anaknya, mungkin dia juga banyak masalah, mungkin kita doakan aja, kita kerjain doa. Nggak pernah datang nggak apa-apa, masih lihat di Facebook, wih lucu gambarnya, fotonya, masih bisa dilihat. Terima aja, segitu itu rezeki yang Allah kasih. Kita hanya bisa memandangi lewat Facebook, lewat foto. Nggak pernah telepon dan sebagainya, ya kita yang telepon gitu. Walaupun udah ya saya sibuk atau ini rewel dan semuanya, ya udah terima ini. Kan dulu kita yang minta orang anak itu, ya kan? Sepedih-pedihnya kita memiliki anak, seberat-beratnya tingkah laku anak, lebih sakit mana dengan orang yang nggak punya anak? Ya, bukan berarti nggak punya anak itu nggak baik, bukan. Ya, nggak punya anak juga kenapa? Karena dia akan dititipi nanti di akhirat. Dia nanti akan menghadap kepada Allah dengan apa? Dengan pahala timbangan yang berat. Kenapa? Ini dulu doamu yang belum aku kabulkan di dunia. Kamu kan pengen punya anak, aku ganti dengan timbanganmu yang lebih berat. Wah, enakan begini ya. Aku punya anak dulu dibikin pusing gitu kan. Kamu malah sekarang dapat timbangan yang berat gitu. Tapi intinya tadi ya. Intinya adalah apapun yang diberikan oleh Allah adalah harus kita syukuri. Dan kemudian kita ini lalu ngapain kan gitu. Anak udah nggak perlu diurusin gitu. Suami ya udah sama-sama udah nggak manja-manja banget gitu. Terus sebenarnya untuk mengisi akhir hidup kita ini yang tinggal sebentar lagi ini, harus kita sadari, kita setiap hari sama suami itu harus sering ngomong tentang kematian. Kalau nggak dengan suami udah nggak ada, dengan anak nggak ada ya dengan temen. Chatting kita tuh tentang kematian aja terus. Karena itu yang akan terjadi sebentar lagi. Itu yang paling pasti kita akan hadapi. Gitu. Nah, untuk mengisi sisa-sisa hidup inilah kita yang harus benar-benar pinter-pinter benar. Karena waktunya tinggal sedikit. Terlalu lama kita berleha-leha, terlalu lama kita enak-enakan, terlalu banyak kita hanya memikirkan dunia yang akan kita tinggalkan. Gitu. Punya rumah 1 masih kurang, pengen punya rumah 2, punya rumah 3. Nah sekarang udah mau tua, buat apa ya ternyata? Gitu gak? Buat apa ya? Kita dulu sampai kerja keras, sampai sholat itu waktunya sisa. Pengajian gak sempet karena untuk punya rumah 1 jadi 2 jadi 3, ternyata buat apa ya gitu. Nah, itu harus kita sadari, buat apa ya capek-capek kita ini. Kalau kita jual, kita sekarang ini yang butuh kita apa? Makan itu sehari 3 kali aja udah kebanyakan. Kata dokter, semakin kamu jarang makan semakin bagus. Karena makan bagi orang tua itu udah banyak masukin penyakit. Terus buat apa uangnya? Buat jalan-jalan. Jalan-jalan tuh pulangnya capek. Sekali-kali gak apa-apa, kalau tiap bulan, tiap minggu capek. Ya buat umroh, setahun sekali cukup. Masih banyak sisa, terus buat apa ya? Yang dulu waktu kita habiskan buat dunia. Nah, kalau sadarnya sekarang, ayo kita pikirkan. Apapun sekarang yang bernilai akhirat, yang bisa membuat kita bekal kita di akhirat, maka itu yang perlu kita lakukan. Gitu. Surga itu di dunia ini dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan, kesakitan-kesakitan, bukan enak-enakan. Bangun sholat di tengah malam saat orang lain tidur, subuh, terus apalagi puasa menahan lapar, banyak sekali halangan ujian-ujian berat untuk bisa masuk surga. Sehingga apa? Kita melakukannya dengan susah payah. Sehingga apa? Kalau kita ke surga disebutnya apa? Naik surga.
Kalau kita masuk neraka namanya apa? Masuk, turun ke apa namanya? Nyemplung ke neraka. Mana yang lebih sulit, naik apa turun? Kan gitu. Karena surga itu sulitnya kita untuk naik, menggeh dan sebagainya, itulah surga. Jadi kalau kita merasakan tidak pernah ada ujiannya, nggak pernah berat-beratnya, udah kita tidur, makan, main HP gitu kan, sholat sawayah-wayah, nggak perlu pengajian, nggak perlu silaturahim, nggak perlu segala macam. Orang juga nggak ada yang nanyain kita kok dan sebagainya. Surga apa yang mau kita dapatkan coba? Gitu. Tadi apa amalan-amalan kita udah yakin masuk surga. Saya itu sholat nggak pernah kendat kok, selalu di masjid. Terus saya sholat tahajud selalu kok. Masa sih nggak masuk surga? Ibu-ibu, Umar bin Khattab itu di bawah matanya tuh legok. Kenapa? Karena setiap kali sholat dia berurai air mata terus. Dia itu dijamin surga. Masih kalau sholat berurai air mata. Lah kita yang kalau sholat pikirannya kemana-mana, pengen surga yang sama dengan Umar bin Khattab. Dari mana rumusnya coba? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Kalau sholat Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat, An-Nisa, kita kulhu lagi. Pengen masuk surga yang sama dengan Rasulullah. Di mana rumusnya? Jadi artinya apa? Ibadah-ibadah kita dibanding dengan para sahabiah jauh. Sementara kita pengen surga yang sama. Lalu gimana cara kita mendapatkan surga? Terus gimana? Apa kita udahlah pasrah aja lah, putus asa, kita nggak usah cari surga? Enggak begitu, Bu. Tetap doa kita, ya Allah berikanlah aku surga Firdaus. Itu Rasulullah ngajarin, kalau kamu minta surga jangan, ya Allah aku ini apa sih ibadahku, aku di pinggirannya surga juga nggak apa-apalah, di terasnya juga nggak apa-apa. Jangan, kata Rasulullah, kamu kalau berdoa minta surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Saya kalau berdoa itu bukan cuma surga Firdaus, ya Allah kumpulkan aku bersama Rasulullah. Coba, kepedean banget ya, karena hanya Allah lah yang boleh kita minta semaksimal mungkin. Kalau kita penghasilan sehari 100.000, ke tetangga meminjem 10 juta, 100 juta, diketawain. Gimana cara kamu bayar gitu? Tapi Allah, apapun semaksimal mungkin kita minta, Allah senang. Allah senang. Jangan berputus asa pada rahmat Allah. Gitu. Jadi kita minta surga semaksimal mungkin sambil kita memperbaiki terus amalan-amalan kita. Kalau kita lewat jalur ibadah masih kurang, masih berat, kita sedekah, tapi kalau orang nggak lihat kita marah, kita nggak enak. Harus tahu itu diterima apa enggak kira-kira sedekahnya. Di mana keikhlasan kita ini? Jadi sedekah itu ya, ujiannya adalah menceritakan kepada orang lain. Itu masjid yang di sana tuh saya yang bikin. Itu saya baru ngasih sumbangan buat tetangga, buat sekolah anaknya. Itu ujian daripada sedekah kita adalah menceritakan kepada orang lain. Artinya ketika kita menceritakan orang lain, itu hilang pahalanya. Ketika kita beramal pengen dipuji orang lain, maka Allah tidak berkehendak dengan amalan kita itu. Sujud kita sampai, saya pengen sampai hitam ini, biar orang kalau melihat kita tuh, ini beneran loh orang beriman. Itu Allah nggak perlu dengan sujud kita. Ketika kita ngaji di rumah udah selesai, ya, tok pintu, langsung
langsung kita lanjutin sambil kita kerasin biar tetangga tahu aku lagi ngaji. Allah nggak butuh ngaji kita. Jadi ketika kita beribadah pengen dilihat orang lain, Allah nggak butuh ibadah itu. Gitu. Oh kalau saya ikhlas kok Bu, sedekah saya tuh udah taraf, nggak butuh pujian orang, nggak butuh dilihat orang. Saya sedekah tuh saya pokoknya hamba Allah, orang nggak lihat pun nggak apa-apa. Serius, benar. Kamu kalau nyumbang manten itu ada namanya nggak? Dikasih nama nggak? Kalau itu masih, itu sama aja. Udah sampai belum kita nyumbang manten itu kan namanya juga nyumbang, sedekah. Nggak pengen diketahui kita. Tapi jangan sampai saya nggak pengen diketahui karena nyumbangnya kecil. Bukan. Saya nggak pengen diketahui padahal saya nyumbangnya banyak. Coba kalau udah sampai taraf kayak gitu, sedekah-sedekahan lain pasti kita nggak pengen diketahui orang. Lah nanti orangnya nggak tahu kalau kita datang, nggak tahu. Lah kita itu beribadah itu nggak perlu orang lain tahu. Kita itu hanya membutuhkan Allah melihat kita. Allah melihat kita nggak? Melihat udah cukup. Nanti caranya Allah memberitahu bahwa sebenarnya yang sumbangannya paling gede itu dari si ibu itu. Allah tahu caranya. Ibu tahu kan yang mendirikan STM Muhammadiyah itu, ini kondang ceritanya kan, itu namanya kalau kita masih family suami ya, namanya Mbah Ismail. Mbah Ismail itu kalau orang datang minta proposal sumbangan, mau bikin apa, mau bikin masjid, berapa kebutuhannya, misalnya kalau dulu berapa, kalau sekarang misalnya 3M, proposal dia sumbang terus langsung dia kasih uangnya 3M, jangan bilang saya ya. Itu di semua sumbangan-sumbangan dia seperti itu, sampai ketika STM itu dibangun juga nggak tahu siapa yang nyumbang, kok langsung berdiri megah. Tapi Allah nggak pernah kekurangan cara untuk memberitahukan masyarakat bahwa dialah yang nyumbangnya. Buktinya apa? Ketika beliau meninggal, Masya Allah, tumpah orang Jogja untuk apa? Untuk melayat dia. Dan semua orang tahu bahwa masjid ini sumbangannya begitu banyaknya. Jadi nggak pengen, Allah tuh pasti tahu cara bagaimana ngasih tahunya. Yang penting Allah lihat. Jadi tadi ya, kalau seandainya amal ibadah kita belum pede bahwa bisa memasukkan ke surga, paling tidak apa yang harus kita lakukan adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu jalan yang paling mudah buat kita. Kalau tadi amalan-amalan kita nggak yakin bisa masuk surga nggak ya? Sedekah kita cukup apa enggak? Karena sekarang gini, sedekah itu besar kecilnya pahala sedekah itu tergantung sulit beratnya kita mengeluarkan. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, kita ngeluarin 100.000 atau 1 juta, masih enteng, masih banyak sisanya, itu masih kalah pahalanya dengan seorang buruh yang gajinya 50.000, dia berikan 25.000 buat sedekah, udah separuh dari harta kekayaannya. Jadi kita masih kalah pahalanya dengan orang-orang yang nggak mampu sedekah tapi sebagian hartanya. Maka paling sambil dengan kita memperbaiki amal ibadah kita sebagus mungkin ya, mulai wudhu kita perbaiki, mulai sholat kita segala macam kita perbaiki, maka jalan yang paling mudah kita untuk masuk surga adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sudah kita nggak ada dosa, amalan kita cuma dapat sedikit, kan masih berat timbangannya kan, gitu. Ya kan masih berat timbangannya. Jadi bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita yang masih diberi kesempatan ini, enggak lama lagi, mungkin sehari, seminggu, sebulan, setahun lagi, pokoknya pasti, bagaimana kita secara cerdas melipat gandakan amalan-amalan yang
kira-kira Allah akan ampuni. Tapi gimana ya, dosa saya tuh banyak banget. Bahkan maksiat yang paling berat sudah saya lakukan. Dosa yang paling berat saya lakukan. Gimana Allah bisa mengampuni dosa-dosa saya? Ada sebuah cerita ibu-ibu. Ada Abu Bakar As-Siddiq cerita kepada Rasulullah. Ini zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, di luar sana ada orang yang nangis meraung-raung. Ditanyain nggak mau, pokoknya aku pengen ketemu Rasulullah. Ya kenapa? Pokoknya aku banyak dosa, pengen ketemu Rasulullah. Sampai nangis meraung-raung, dia nggak mau diem ya Rasulullah. Kata Rasulullah, panggil. Kenapa anak muda kamu nangis? Saya itu menyesal, saya punya dosa yang sangat berat ya Rasulullah, berat banget kamu. Gak mungkin Allah mengampuni saya, dia bilang. Gak mungkin Allah mengampuni saya. Sebesar apa dosamu? Besar banget ya Rasulullah. Sebesar bumi lebih besar. Sebesar langit lebih besar ya Rasulullah. Sebesar langit dan bumi lebih besar lagi. Bingung Rasulullah. Dosa apa gede banget gitu kan? Sebesar matahari, bulan, seluruh langit dan alam raya ini ya Rasulullah, lebih besar dosa saya. Gak mungkin Allah mengampuni saya begitu menyesal. Terus kata Rasulullah, kalau gitu besar mana dosamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Langsung dia, maha besar Allah. Allah itu maha besar, gak ada yang melebihi besarnya Allah, kata dia. Kalau gitu kamu pasti diampuni oleh Allah, karena dosamu tidak lebih besar daripada Allah. Sekarang sebutin dosamu apa? Terus apa kata dia? Gini ya Rasulullah, saya ini dari dulu sering kali memperkosa orang yang sudah meninggal. Jadi setiap malam saya gali kubur, saya perkosa, terus gitu. Sampai pada suatu hari saya jatuh cinta kepada seorang gadis. Gadis itu begitu solehah, begitu tertutup, begitu terjaga. Semua terjaga, makannya, tindakannya, ucapannya sangat terjaga. Gadis itu begitu suci, tapi saya jatuh cinta kepada dia. Rasanya gak mungkin saya yang pendosa ini bisa mengutarakan cinta kepada dia. Tapi ternyata gadis itu meninggal dunia ya Rasulullah. Dan ketika pagi dia meninggal, malamnya saya gali kuburannya. Saya gali kuburannya, saya telanjangi, saya perkosa. Tiba-tiba gadis itu bangun ya Rasulullah. Dia mengutuk saya, terkutuk kamu, terkutuk. Saya sudah menjaga diri saya selama hidup. Sekarang saya harus menghadap Allah dalam keadaan kotor, terkutuk kamu. Dia sangat marah ya Rasulullah. Dan sekarang saya terbayang terus wajah marah dia, wajah penyesalan dia. Dia katakan selama hidup dia suci, sekarang dia menghadap Allah dalam keadaan kotor. Rasulullah dengar gitu gimana? Marah Rasulullah. Kamu benar-benar terkutuk, kata Rasulullah. Rasulullah ikut marah karena terbayangnya gadis yang suci dikotori saat harusnya menghadap Allah. Marah. Kamu pergi, aku gak mau lihat wajahmu lagi, kata Rasulullah gitu. Tambah sedih dia, tambah menangis dia, meraung-raung. Dan tiba-tiba Rasulullah ditegur oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? Begitu indah kata-katanya, saya gak hafal. Isinya, ya ibadiyallazi, wahai hambaku, wahai hambaku, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya aku mengampuni sebesar apapun dosamu. Nah, gak ada yang gak diampuni oleh Allah. Apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat masa lalu kita, itu tidak ada yang tidak diampuni kalau kita betul sungguh-sungguh meminta maaf. Bahkan dalam surat Al-Furqan ayatnya berapa disebutkan lagi bahwa sesungguhnya kalau engkau minta ampun, bertobat, maka kejahatan itu aku jadikan kebaikan. Nah,
kejahatan itu aku jadikan kebaikan. Kok bisa begitu? Kemarin kakak saya WA, katanya semua hal bisa menjadi nikmat. Apa nikmatnya orang yang berdosa? Nikmatnya orang yang berdosa saat dia bertobat dan memohon ampun. Gitu. Jadi saat kita memohon ampun, semua kejahatan kita akan menjadi kebaikan. Nah, jadi bagaimana kita di akhir-akhir hidup banyakin minta ampun, minta ampun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan membersihkan diri. Saat kita bertobat, apa yang kita rasakan? Allah sedang mencintai kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardh. Bahwa bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah yang luasnya ampunan Allah seluas langit dan bumi. Nah, jadi ampunan, jangan berputus asa. Setiap saat kita beristighfar, memohon ampun. Dan amalan-amalan apa yang bisa menghapus dosa-dosa kita, itu juga harus kita pelajari. Yang pertama, wudu. Kita nggak nyadar bahwa setiap kali wudu akan mengalir dosa-dosa kita dari ujung-ujung kuku-kuku kita keluar semua. Keluar wudu. Amalan gampang, nggak susah, dimanapun bisa. Air banyak, di mana-mana ada. Coba kita selalu berwudu. Dan wudu yang paling dicintai oleh Allah adalah wudu di saat susah. Misalnya di saat tidak ada air. Misalnya di saat kita baru aja habis wudu buang angin. Itu kan males ya. Nah, kita wudu. Bahkan dikatakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu, maka dia terbebas dari azab kubur. Jangan dientengkan apa azab kubur tuh. Nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu masih di dalam kubur. Kalau dia baik, dia bahagia. Kalau dia jahat, dia diazab selama itu. Gitu. Sehingga apa tadi? Wudu itu melepaskan kita dari azab kubur. Apalagi kalau kita mau tidur, wudu, gitu, maka kita akan dijaga oleh para malaikat. Jangan sepelekan wudu. Apalagi yang mau bebas menghapus dosa-dosa kita, jelas sholat rawatib, sunat rawatib, ghairu ma'akad, sunat mutlak, lakukan sholat gitu. Yang banyak sholatnya. Kalau bangun malam yang kita lakukan habis wudu, sholat wudu dulu. Sholat tahajud 8 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat. Jadi senang kita sholat itu. Karena sholat itu membersihkan diri. Sholat itu membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Bahkan sholat wajib yang kita kerjakan hanya 5 waktu aja, kata Rasulullah, itu kamu sudah bersih banget. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunatnya. Terus apa? Puasa. Man shoma Ramadan, puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, menghapus semua dosa-dosa kita. Puasa Arafah setahun dan sesudahnya dihapus. Puasa Asyura setahun sebelumnya dihapus. Jadi apapun penghapus dosa kita kejar. Sekalipun menyingkirkan paku di jalan. Paku di jalan, ada batu di jalan, kira-kira nanti kalau ketabrak mobil kita berbahaya, kita hapus, itu menghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi apapun amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita kerjakan. Dan paling banyak adalah apabila rumah kita dikunjungi tamu. Ya, kalau kita satu orang tamu itu membawa 1000 malaikat rahmat. Terus kemudian ketika tamu itu pulang, dia membawa dosa-dosa kita. Terus kemudian suguhan yang kita makan, yang dimakan oleh para tamu itu pahalanya seperti haji dan umrah. Maka kalau ada tamu, keluarin semuanya gitu loh. Bukan, iki aku masih doyan. Justru yang terbaik yang kita berikan. Demikian.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.